Tak dua pinjem. puluh Berarti dua puluh 15 hari. 20 hari. Ya, ya, Sampun nggih teman-teman, nomor satu saged difaham nggih. Jawaban Yuil Ulang, berarti Mbak. Aku barusan apa namanya? Mental keluar. ya ini Dek, tak ulangi Dek, nomor satu biar rada cepet. Hmm. DK1 hitam, darah lemah merah, DK2 hitam. Ini eh mubtadi'ah mumayyizah karena dia bisa membedakan darah kuat dan darah lemah. Kemudian soal nomor satu, dia memenuhi syarat mumayyizah yang ada tiga. Kemarin nggih. Kemudian darah lemahnya, syaratnya mumayyizah kan darah lemahnya kan kurang 15 hari atau pas 15 hari. Ngoten nggih. Ini tak soal ini contoh yang pas 15 hari. Maka nanti hukumnya kalau memenuhi syarat mumayyizah, darah kuat pertama dihukumi haid, darah lemah dihukumi istihadah, darah kuat yang kedua dihukumi haid yang kedua. Niki kalau di total 10, 15 tambah 10 jumlahnya 35 hari. Mandinya hari ke-15 karena tarobus. Mandinya dua kali dan hari terakhir 35 karena hari terakhir dia haid. Kemudian kodok sholatnya 5 hari. 5 hari dari mana? Dari sini. Karena dia tarobus 15 hari. Yang 10 harinya dihukumi haid. Yang 5 harinya kan istihadah sebenarnya. Karena dia terlanjur tidak sholat maka dikodok. Kodok puasanya 20. 20 dari mana? 20 dari pertama kan dia tarobus 15 hari. Berarti 15 ini dikodok. Kodok puasanya berarti ini nggih dicentang dulu. Terus yang 15 hari kan tadi istihadah nggih, yang 5 hari kan ikut tarobus. Berarti yang sisanya 10 hari dia pas waktu istihadah ini puasanya sah, berarti tidak usah dikodok. Setelah itu yang 10 hari ini karena dia dihukumi haid, maka dia puasanya juga dikodok. Tapi karena jumlahnya di sini 35 hari, sedangkan Ramadan hanya 30 hari, berarti yang 5 hari terakhir sudah di bulan Syawal, tidak usah dikodok, berarti 5 hari yang masuk dalam bulan Ramadan. Berarti kalau di total yang dikodok berarti niki, yang tercentang. Tarobus 15 ditambah 5 hari yang terakhir, berarti kodok puasanya 20. Sampun nggih. Terus yang nomor 2, Mbak Leli pengen jawab mboten Mbak? Sing di Nomor 2. 10 head 10 anu kok, 10 hitam 10 merah. Nomor 2 niku berarti yang 10, 4, 12. Mbak, Oh, kok iya. aku Nomor tulis di satu contoh ada yang dua soal, bawah Mbak masih Tifa. ada DK Satu 10, 10 A lagi. sama B. Oh, nggih Ding, ana sing kedua kok ya, lali. Iya. Satu soal ada dua ya. Ya Mbak Leli yang DK, DL 10, 10 lali. Nggih. DK hitam 10 head, DK merah 10 istihadah. Oke, dijelaskan Mbak Lel. Nggih, DK hitam 10 hari niku head. Karena darah hitam, darah kuat tidak lebih 15 hari. Oke. Berarti memenuhi syarat ya Mbak Lel ya. Nah, mandi setelah hari ke-15 karena Oke. tarobus. Oke. Terus? Sholat 5 hari. Oke. Bagus. Untuk puasanya 15 hari. Oh, benar. Berarti niki contoh yang kedua, soal yang nomor satu, yang poin kedua, ini juga memenuhi syarat mumayyizah, seperti yang pas penjelasan Mbak Itoh ini. Nah, ini kalau melihat dari syarat mumayyizah, kan ada tiga. Darah kuat, Kuat. kok darah kuat toh? Darah lemahnya kan harus lebih 15 hari, kira jika ada darah kuat yang kedua.
Lah soal di sini darah lemahnya nggak ada 15 hari. Jadi seolah-olah kan kayak nggak memenuhi syarat, tapi ini memenuhi syarat. Kenapa? Karena hanya Ada. memakai syarat nomor 1 dan nomor 2 saja. Nomor 3 tidak terpakai karena tidak ada darah kuat yang keluar lagi. Ngoten nggih? Berarti yang Mumet. poin Mumet. dalam, Iya, Pak. Iya, Pak. nah, nggih. Berarti yang poin kedua ini juga napa mumayyiza, berarti ini haid, ini istihadah, mandi, kodok sholat, kodok puasanya pun sesuai dengan yang dijelaskan Mbak Leli. Berarti intinya yang nomor 2 ini syarat yang nomor 3 tidak terpakai, yang seharusnya darah lemah harus ada 15. Kenapa? Karena tidak ada darah kuat yang keluar lagi. Jadi meskipun 10 hari, tetap nanti bisa dihukumi istihadah. Sampun nggih nomor 1. Nomor 2, siapa yang mau jawab? Monggo. Aku jajal. Oh, nggih Ning, monggo Ning. Tapi salah kok ya. Mendadak. Gak apa-apa Ning. DK1 10 Nggih. hari ini warna apa? Aku gak nyatet warnanya. DK1 merah. 10 hari. Deng. DL 4 hari. Aduh, guys aku. Apa ya? 10 hari dan 4 hari haid. Nggih. Nah, darah lemah dan darah kuat tidak lebih dari 15 hari jika digabung. Nggih. Ya, benar ya. Nggih. Terus DK2 satu harinya. Bener por lagi. Satu hari ini istihadah. yang 11 hari haid. Salah Boten ya. kerinci Ning, langsung mawon 12 hari 12 hari ini langsung haid. istihadah semua. Oh iya, 12 hari istihadah semua. Nggih. Oh iya. Meskipun Kan yang masih dalam masa suci 10 tuh, Nek. hari. Hah? Kan masih dalam masa suci. Karena sucinya harus minimal 15 hari kan. Nanti Dek, kamu Dek. Terus Enggak, Ning, jangan aku. kodok Nggih, berarti sholatnya 12 hitung, hari Ning. langsung istiadah semua ya? Nggih. Oh, nggih. Oke. Mandinya Ning. Mandinya hari ke-15. Terus Kodok sholatnya 1 hari. nggih, leres. Terus kodok Terus, puasanya kodok puasanya 15 hari. nggih, leres. Ya, Pengen dilengkapi alhamdulillah. malih Sing salah mboten mek iku Ning? mang ya. Hah? Pengen dilengkapi malih mboten? Kan niku ada khilaf toh. Mm-mm. Ini ku yang pendapat sinten? Oh, ini yang pendapat Imam Romli. Nggih. Kalau pendapat Kalau kedua nih pendapat Ibnu dilengkapi Hajar, sekalian. Nggih. kalau pendapat Ibnu Hajar berarti yang haid cuma 10 hari. Nggih, leres. Yang 16 hari istihadah. Nggih. Terus nih Alhamdulillah. kodok sholatnya. Kodok sholatnya Oh, berarti mandi. Mandinya sami mandinya nggih. hari ke-15. Nggih. Kodok sholatnya berarti 5 hari. Nggih, leres. Terus kodok puasanya 15. Pun leres nggih. Alhamdulillah. Kemang Terus tok sing niki keliru ya. berarti tak ulangi yang ning Nunu yang DK1 10 hari, kemudian DL 4, DK2 12. Berarti niki contoh pemisah atau darah lemah antara darah kuat pertama sama darah kuat yang kedua. Kemarin kan perinciannya ada 2. Ada yang tidak ada 15 hari, ada yang eh, lebih dari 15 hari. Kalau tidak ada 15 hari, seperti contoh ini, DL-nya kan 4 hari. Oke, maka nanti, oh, nggih leres. Nggih.
Perincian yang pertama, seandainya nanti kok darah kuat pertama ditambah darah lemah, jumlahnya kurang 15 hari, berarti niki contoh yang pemisahnya tidak ada 15, terus dijumlah antara DK1 dan DL juga tidak ada 15 hari. Maka ada khilaf, nggih. Kalau seperti yang di buku menurut Imam Romli, yang dihukumi haid darah kuat pertama sama darah lemah. Kodok sholatnya tadi 1 hari, kodok puasanya 15. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, nanti yang dihukumi haid hanya darah kuat pertama saja. DL sama DK2 dihukumi istihadah. Bedanya nanti kalau yang menurut Imam Ibnu Hajar, berarti kodok sholatnya bukan 1, tapi 5. Kenapa 5? Karena yang dihukumi haid hanya 10 hari saja. Berarti yang 5 hari terlanjur tidak sholat di kodok. Kodok puasanya 15. Ini ki yang poin 1 soal nomor 2 yang urutan yang 1 niku contoh dari pemisah antara darah kuat pertama dan darah kuat kedua tidak ada 15 dan jumlah antara darah kuat 1 dan darah lemah jumlahnya kurang dari 15. Maka khilaf. Pon yang poin 2 yang mau jawab Sinten? Mbak Aja mau nanya, itu mandinya itu kalau perasaan di buku tuh hari ke-16. Mandinya G sesuai yang kemarin niku yang diperdebatkan niku nggih. Iya. Napa? Pripun nggih cara realnya memang nanti lihat-lihat keluarnya jam berapa ngoten. Kalau keluarnya Iya, maksudnya siang berarti kan genapnya 15 memang di hari 16 ngoten. Kalau semisal keluarnya pertama di waktu napa nggih subuh jam pinten, maka nanti mandinya atau mungkin keluarnya pas malam. Berarti mandinya di hari ke-15. Niku bahasa mandi hari ke-15 atau 16 niku tergantung iya. keluarnya jam berapa. Ngoten nggih? Terus poin yang kedua, monggo yang mau jawab. Kalau mau. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim, nggih. Darah kuat pertama warna hitam keluar 9 hari, darah lemah warna merah keluar 8 hari, darah kuat kedua warna hitam keluar 7 hari. Perinciannya, darah hitam 9 hari niku haid, darah merah, darah lemah dan darah hitam kedua 8 dan 7 hari niku dihukumi istihadah. Nggih. Alasannya karena darah kuat pertama dan darah lemah niku dijumlah lebih dari 15 hari. Nggih, leres. Jadi disamakan dengan soal yang sebelumnya. Nggih. Kemudian kodok sholatnya 6 hari, mandi hari ke-15, hari 15 terakhir berarti nggih. Nggih. 15 16. Terus kodok sholatnya 6 hari, kodok puasanya 15 hari karena tarobus. Oh, nggih, leres nggih. Berarti yang ning Vivi niki contoh yang kalau tadi kan darah kuat pertama ditambah darah lemah jumlahnya lebih 15 hari, maka ada khilaf. Kalau yang ning Vivi niki sepakat nggih, nggak ada khilaf dari antara ulama. Di jumlah lebih 15, maka yang dihukumi haid hanya darah kuat pertama saja. Darah lemah 8 hari dan darah kuat kedua 7 hari dihukumi istihadah. Mandinya leres, kodok sholatnya 6. Kenapa 6? Karena yang dihukumi haid hanya 9. Berarti tarobus 15. 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Sampun leres nggih. Yang contoh nomor 3, monggo yang mau jawab. Kamu mau jawab, Dek? Aku masih jadi mustawiat saja. Monggo Mbak Amna, Mbak Amna. Soalnya Mbak kemarin nggak sampai tuntas ngikutinnya, Mbak. Ya, nggak apa-apa, Dek. Mbak Amna itu mau jawab. Monggo. Oke, Bismillah. Mudah-mudahan orang asing salah. Soal nomor 3 yang A, DK 1 merah 10 hari,
DL coklat 4 hari, DPL kuning 11 hari. Maka DK dan DL dihukumi haid, DPL 11 hari dihukumi istihadhah. Untuk mandi di hari ke-15. Tarobus, karena tarobus. Terus kodok sholat berarti 1 hari, kodok puasanya 15 hari. Ampun, benar. Iya, Berarti yang alhamdulillah. soal yang soal nomor Makanya 3 Wabak, itu kadang yang kalau poin ditanya. niku yang poin 3 niku ya, ada 3 darah, 3 tingkatan darah, DK, DL sama DPL. Niki yang memenuhi syarat. Berarti yang memenuhi syarat kan pertama DK 10, DL 4, DPL 11. Memenuhi syaratnya DK keluar dulu. Sudah. DK sama DL mutasil. Sudah. DK sama DL dijumlah tidak ada 15. 10 tambah 4 kan 14 hari. Maka ini yang memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat berarti DK sama DL haid, DPL-nya istihadhah. Niki DPL nggih, kenapa DPL? Karena kuning. Perbandingannya antara merah, coklat lebih lemah dibandingkan merah, terus kuning lebih lemah dibandingkan coklat sama merah. Sudah sesuai warnanya. Sampun. Yang poin kedua siapa yang mau jawab? Monggo terakhir. Mbak Uyun aja. Siapa ya? Dul aja Dul. Siapa? Mbak Uyun. Ayo. Siapa iki ayo? Mbak Yaya wis manut bener gak apa-apa Mbak Yaya bintang lebar. Nomor 3 yang B nggih. Nggih. DK hitam 10 hari dihukumi Nggih. haid. DL Nggih. merah 6 hari sama DPL kuning 12 hari Nggih. dihukumi istihadhah. Mengapa Nggih. kok 6 hari enggak dihukumi haid seperti contoh yang di atas? Karena ketika digabung tidak layak dijadikan haid karena lebih dari 15 hari. Nggih. Mandinya di hari ke-15, kodok sholatnya 5 hari, kodok puasanya 15 hari. Ampun nggih, leres nggih. Mbak, aku mau bertanya yang di poin B itu, Mbak. Itu kan kalau digabung 16 tambah 6 tambah 12 itu kan sudah lebih dari 15 hari. Sedangkan 6 tambah masa pemisah suci itu kan minimal 15 hari. Kenapa keseluruhannya itu dikatakan istihadhah? Kenapa yang 1 hari tidak dikatakan haid gitu loh, Pak? yang mana, Dek? Yang contoh yang barusan. Yang Mbak Yaya. Mbak Yaya monggo dijelaskan Mbak Yaya. Kenapa kok semuanya dihukumi istihadhah? Sebenarnya kalau ndek wingi juga sempat kepikiran seperti itu, tapi karena rumusnya seperti itu saya ikut. Iya, Rumusnya alasannya Dek. gitu loh, Pak. Karena Rumus. memang rumusnya ketika jadi dianggap darah lemah semua. Rumusnya itu berarti ini masuk kategori mumayyizah masih nggih, tapi ada 3 tingkatan darah. Ada 3 tingkatan darah. Darah kuat, darah lemah, dan darah paling lemah. Nah, ketika seperti itu, maka yang dihukumi haid adalah darah kuat saja. Terus darah lemah dan darah paling lemah dihukumi istihadhah ketika darah lemah sama darah kuat tidak layak dijadikan haid. Memang rumusnya seperti itu. Itu Dek Jadi ya. Dela, jadi nanti tidak berarti kan seakan-akan kayak masuk mustahadhah beda gitu ya. Jadi apa mil ada atau apa piye gitu kan mboten. Ini kan masih pembahasan mubtadi'ah. Baru Jadi pertama dia kali. pertama kali seperti itu, tapi dia bisa membedakan darah. Terus masih memenuhi syarat mumayyizah, tapi 3 tingkatan darah. Saged difaham, Dek.
Jadi kemarin tuh Dek, kalau ada 3 tingkatan darah, DK, DL, sama DPL, itu maka yang dihukumi haid, darah kuat, dan darah lemah kalau memenuhi 3 syarat ini. Di antaranya darah kuat keluar dulu, darah kuat dan darah lemah mutasil, terus darah kuat dan darah lemah tidak boleh 15 hari. Lah seandainya kok lebih dari 15 hari, maka nanti yang dihukumi haid hanya darah kuat saja. Darah lemah dan darah paling lemahnya dihukumi istihadah. Sampun ngoten nggih. Pun untuk latihan soal 1, 2, 3 sudah selesai. Sekarang monggo dilanjutkan Mbak Maroah, belum pembukaan dan belum tawasul. Sekian dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi mboten salam, mboten salam berarti deh. Monggo Ning dimatikan Ning. Nggih. Monggo Mbak Roa dihidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Langsung aja berarti. Kita menuju ke halaman 22 ya. Nanti dikoreksi ya Mbak semuanya. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut dari yang kemarin tentang menerangkan tentang mubtadi'ah mumayyizah ya. Kita ke poin 2. Di sini wanita yang baru pertama kali haid, berarti masih mubtadi'ah, mengeluarkan darah melebihi 15 hari dan dia tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, atau bisa namun tidak memenuhi syarat-syarat yang ada pada golongan pertama. Berarti kalau ini sudah pembahasannya sudah beda lagi ya, bukan termasuk dari mubtadi'ah mumayyizah lagi. Karena kenapa? Karena wanita tersebut itu mengeluarkan darah 15 hari itu dia tidak bisa membedakan mana darah kuat dan mana darah lemah. Jadi pembahasan ini sudah berganti dengan namanya dengan mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Di sini kan nggak ada tulisannya ya. Kalau di redaksi dulu yang dulu itu ada langsung kedua ini mubtadi'ah ghairu mumayyizah adalah wanita yang baru pertama kali mengalami haid, pada saat itu darah keluar melebihi batas maksimal haid 15 hari 15 malam dalam satu warna atau lebih dari satu warna. Nah itu. Dan tidak memenuhi 3 syarat yang terdapat dalam mubtadi'ah mumayyizah. Nah ini berarti di sini kan tidak dituliskan ini tuh mubtadi'ah mumayyizah atau mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Kalau di sini, kalau di yang hitam ini. Nah, yang kedua ini termasuk golongan mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Kenapa ghairu mumayyizah? Karena wanita tersebut itu tidak mengetahui warna darahnya, itu tidak bisa membedakan warna darah yang kuat dan mana darah yang lemah, atau wanita tersebut itu bisa membedakan mana darah lemah atau mana darah yang kuat, tapi tidak memenuhi syarat-syarat yang mumayyizah yang kemarin itu yang tiga tersebut. Nah, syaratnya kan yang pertama darah kuat tidak kurang dari 24 jam. Terus yang kedua darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam. Terus yang ketiga darah lemah tidak kurang 15 hari 15 malam jika ada darah lemah. Nah itu. Berarti yang kedua ini termasuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah.
maka yang dihukumi, nah hukumnya terus kalau misalnya seperti ini gimana hukumnya? Maka yang dihukumi itu headnya hanya sehari semalam saja, yang awal dan sisanya dihukumi istihadoh. Jadi headnya itu kalau misalnya kejadiannya itu seperti ini, dia tidak mengetahui darah kuat, darah lemah, atau mengetahui tapi tidak memenuhi syarat mumayyizah, maka hukum darahnya itu dikatakan haid cuma 1 hari saja. Itu cuma satu hari saja, 1 hari 1 malam saja, 24 jam saja. Gitu. Ya, selebihnya itu dikatakan istihadah. Dari sini ada yang ditambahkan atau ada Lanjut, Mbak Mbak. Roa. gimana? Lanjut. Iya, soalnya kan kalau ini ya, kalau yang pembahasan 1-2, ini kan untuk mubtadi'ah, artinya wanita yang baru mengalami haid dan mungkin itu jaranglah terjadi yang sering terjadi itu adalah bagi wanita-wanita yang sudah pernah haid. Jadi mungkin lanjut saja. Lanjut aja ya. Contoh Eh, mawon. con- Oke. Iya, Contoh, langsung contoh. contoh ya. Contohnya di sini contoh yang pertama yaitu mengeluarkan darah berwarna merah. Mengeluarkan darah berwarna merah selama 27 hari. Nah, semua sifatnya itu sama. Maka yang dihukumi haid hanyalah sehari semalam saja. Hari yang pertamanya saja dan selebihnya itu dihukumi istihadah. Nah, untuk seperti ini ya. Kodok. Nah, ini 27 hari wanita tersebut itu mengalami keluar darah ya, 27 hari. Nah, untuk kasus ini karena mubtadi'ah ghair mumayyizah, maka yang dihukumi haid itu hanya 1 harinya saja. Nah, ini. Untuk yang selebihnya berarti 26 hari itu dikatakan istihadah. Untuk mandinya berarti setelah tarobus hari ke-16 atau ke-15-nya itu ya. Nah, untuk kodo sholatnya gimana? Untuk kodo sholatnya ya berarti yang harus kodo itu kan karena tadi yang dianggap itu cuma 1 hari haidnya, berarti kodo sholatnya itu 14 hari. Nah, untuk 14 hari dan kodo puasanya itu hanya 15 hari. Karena keseluruhannya itu kan istihadah semua. Jadi yang kodo puasanya itu 15 hari. Lanjut. Terus untuk contoh yang kedua, itu mengeluarkan darah 30 hari. Darah kuat 10 jam, sisanya darah lemah. Maka yang dihukumi haid hanya sehari semalam yang awal. Golongan kedua ini mandinya untuk bulan pertama harus menunggu 15 hari 15 malam. Untuk bulan-bulan selanjutnya tidak harus menunggu 15 hari, tapi begitu darah yang keluar sudah genap 24 jam, dia wajib mandi. Berarti untuk contoh yang kedua, ini keluar darah 30 hari, yang mana ada 10 hari itu, 10 jam itu darah kuat. Darah kuat mengeluarkannya hanya 10 jam. Nah, sisanya itu darah lemah. Gimana menghukuminya? Caranya tetap sama. Menghukumnya itu hanya cuma 1 hari saja. 1 hari saja dihukumi haid. Setelahnya itu atau lebihannya itu semuanya dikatakan istihadah. Setelah itu istihadah. Nah, untuk mandinya ya tetap hari ke-15 atau ke-16-nya itu mandinya. Untuk kodo sholatnya ya 14 hari dan kodo puasanya 15 hari. Nah, ini itu untuk untuk kodo sholat dan kodo puasa itu ini hari untuk bulan pertama saja. Untuk kesananya kita lihat kalau misalnya itu seperti itu lagi, maksudnya mustahadah lagi, berarti kita cukup hanya
ketika sudah 24 jam ya wajib mandi. Jadi tidak menunggu 15 hari lagi untuk bulan-bulan berikutnya. Kalau misalnya wanita tersebut itu mengalami mustahadah lagi. Berarti untuk bulan berikutnya kalau sudah 24 jam ya udah dia harus mandi, wajib mandi. Berarti ya nggak ada nantinya kodok sholatnya itu nggak ada karena wanita tersebut sudah tahu bahwa tapi tetap ya oh iya ya kalau misalnya kan nggak tahu ya tetap kalau misalnya bulan keduanya tetap ya kalau di sini mah harus saya tuh nih ada pertanyaan nih maksudnya kan kalau misalnya mengetahui eh dia itu kan mustahadoh. Kalau misalnya hari keduanya kan nggak tahu ya. Kalau di sini bahasanya untuk bulan-bulan selanjutnya tidak harus menunggu 15 hari. Berarti untuk di sini kasus yang ini ketika bulan kedua eh, apa? Berarti otomatis langsung ketika dia sudah 24 jam kesananya tetap harus mandi satu hari itu. Saya agak muskil sih emang ini berarti nggak nunggu 15 hari lagi, nggak nunggu mustahadah lagi kalau untuk bulan selanjutnya. Ini untuk yang contoh yang kedua semuanya itu. Untuk yang ini ya, untuk ghairu mumayyizah tersebut. Ada yang menambahkan enggak? Berarti sing contoh nomor 2 itu dia paham warna darah atau hanya sebuah contoh aja? Enggak. Kalau yang kedua kan kalau kedua itu kan ghairu mumayyizah. Dia itu yang contoh kedua kan ini ada keterangannya maksudnya di bawahnya itu golongan kedua ini maksudnya di golongan kedua itu ghairu yang mumayyizah. Maksudnya ghairu mumayyizah itu ketika bulan pertama itu harus menunggu 15 hari 15 malam di bukunya itu. Nah, untuk bulan selanjutnya itu tidak harus menunggu 15 hari. Ya begitu. Misalnya ya sekarang nih wanita tersebut baru pertama haid, ternyata musahadonya itu termasuknya yang ghairu mumayyizah. Maka kalau misalnya ghairu mumayyizah itu dihukumnya haidnya itu cuma 1 hari. Nah, untuk bulan keduanya itu tidak tidak harus menunggu 15 hari lagi. Langsung ketika sudah 24 jam, maka dia itu wajib mandi. Benar nggak itu? Gimana? Nara boleh menambahkan sedikit? Halo, Neng Nunu? Boleh, monggo. Mungkin mau menambahkan, kadose sih nanti penambahan ini sangat berguna nyambungnya ke seandainya nanti ada wanita yang mutahayyirah, tapi nanti kan pembahasannya masih lama. Untuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah, niku di buku kan menurut pendapat mayoritas ulama yang dihukumi haid 1 hari 1 malam. Istihadohnya 29 hari. Tapi ada menurut pendapat ulama lain, niku yang dihukumi haid bisa 6 hari atau 7 hari. Kemudian yang dihukumi istihadoh, kalau yang dihukumi haid 6 hari, berarti istihadohnya 24 hari. Kalau yang dihukumi haid 7 hari, berarti yang dihukumi istihadoh 23 hari. Mungkin pendapat yang kedua ini untuk meringankan biar kodok sholatnya tidak terlalu banyak, ngoten nggih. Kan yang tadi kan 1 hari kan dung kodok sholatnya 14 hari, ngoten kan. Kalau ikut pendapat yang kedua kan kodok sholatnya semisal ikut yang 6 hari berarti kodok sholatnya pinten 11 hari. Kalau ikut yang 7 hari berarti kodok sholatnya kan 13 hari ngoten. Neng Nono. Imam lain itu siapa, Mbak? Dalam bahasanya anu Dek,
ulama lain nggak dicantumkan sih namanya siapa. Mungkin teman-teman ada yang kulo dulu hanya mencatat keterangan sih. Nek nama ulamanya kulo mboten Berarti itu mencatat. ada yang berpendapat sesuai kebiasaan ya, sing 6 atau Iya. 7 itu. Mungkin mengambil anu nih, napa? Umumnya itu Ngambil loh. adat. Umum. Adat Ya. Nggih, waliku itu. Maksudnya umumnya manusia. nggih. Ya, Mungkin kalau itu teman-teman mau mencatat ngeten Ceko sih. mau, Mbak Uyun mau ngomong. Nggih, kalau mau mencatat ngeten berarti mayoritas ulama kan 1 hari, ngeten nggih. Lah, menurut pendapat ulama lain headnya 6, garis miring 7, istihadohnya. Kalau yang headnya 6 berarti istihadohnya 24. Kalau yang 7 berarti istihadohnya 23, ngoten. Ya, kalau 30 nggih. hari bulan, Mbak. Nggih. Mbak, Saya sependapat dengan Viva. Saya juga punya nggih, catatan. kula fotokan nggih. Di Nggih. buku Uyun niki ada di halaman 96. Oh, nggih, ada nggih di buku Yun juga ada nggih. Cuman nama ulamanya wonten mboten ning Vivi. Nama ulamanya. Kedap. Halaman Buku berapa nih? 96 sih. Biru aning. Oh iya. 96. Nama Buku Bil ulamanya Masyhur. mboten ya. Sekedar tak carikan mendoawi ada nama ulamanya. Ya coba dibaca niki ibaratnya kalau males. Astagfirullah. Nggih, niku Mbak Yun mungkin mau nambahin apa? Enggak. Ini kok dibaca riyen mawon ibaratnya soalnya kalau nggak masih dalam pembahasan sing 7 nih. Saya juga punya catatan yang dari Sidogir itu juga nggak ada keterangan imamnya. Tapi nggih ngoten Tapi ada dari memang ada nggih. Kemarin pas seminar itu memang ada imam yang mau, tapi kula entah saya nggak nyatet siapa imamnya, tapi memang ketika nanti di bulan kedua bagi mubtadi'ah Ghairu Mumayyizah itu nanti ada ulama yang mengatakan ngambil umumnya, jadi 6 atau 7 qolibnya seperti itu. Nanti Tapi nama kula ulamanya Nggih, menyusul ya, Dek. Kalau nemu Di kalau ibaratnya nggak nggak ada apa-apa. nama ulama kok. Wes sing ben ae rek mutahayyirah ben ae sik. Nggih. Enggak diperjelasnya nanti ini dulu Nggak aja. khusus mutahayyirah loh iki Mbak Viva. Nggak khusus Belum. mutahayyirah toh. Ini nggak khusus mutahayyirah toh. Dan makanya mutahayyirah niku ikutnya ke sini, Mbak. Kan niki bukan bahas mutahayyirah nggih. Jadi mutahayyirah itu nanti kan napa jenenge setiap sholat mandi toh lah. Nanti bisa ikut ya disamakan seperti mubtadi'ah ghairu mumayyizah ngoten. Jadi urutannya ngoten. Oh. Ngoten mawon riyen nggih. Intinya yang mubtadi'ah ghairu mumayyizah niku ada pendapat ulama lain yang dihukumi haid 6 atau 7 hari. Tapi lebih enak sih maksudnya biar kita tidak berat. Yo enggak kita deng wis gak mubtadi'ah ya. Maksudnya biar tidak berat kodok sholatnya ngoten mawon tambahannya sampun matur suwun. Nah, yang Mbak Uyun tadi kok ngomong bulan kedua itu apa? Mbak Roa. Mbak Lali ya mau apa Ceko Mang melanjutkan? Mbak Lali tadi mau bicara. Ya, Ceko ya. Mbak Uyun ngomong handphone. Niki nganu menambah handphone pun toh kedengaran ya. Menambahkan sedikit keterangan Ro'ah wau engkang yang 2 nih. Golongan kedua ini mandinya untuk bulan pertama tarobus atau menunggu 15 hari. Untuk bulan selanjutnya berarti bulan kedua, ketiga dan seterusnya itu setelah genap 24 jam langsung mandi. Betul nggih, Pak? Dan itu kok kan mau ada yang masih ragu bingung. Kok bisa langsung mandi padahal kan belum tahu kalau istihadah. Nah, niki mengke berhubungan kalau napa mboten. Nanti ketika genap 24 jam mandi nggih. Kemudian
ternyata darahnya tetap berlanjut sampai lebih 15 hari, berarti yo tetap masuk ini ngoten. Tapi kalau ternyata darahnya berhenti sebelum hari ke-15, berarti dia masuk head biasa. Maksudnya nggak masuk kategori apa itu mau mubtadi'ah mumayyizah ngoten. Bulat nggak? Piye bingung. Kan mau ada yang scale yang contoh yang 2 yang bagian bawah. Itu kok setelah 24 jam kok langsung mandi, padahal kan belum tahu kalau dia bulan pertama lebih dari 15 hari. Memang untuk kasus istihadah itu untuk bulan yang kedua, ketiga dan seterusnya itu mandi ketika mubtadi'ah berarti mandi setelah genap 1 hari atau genap 24 jam. Tapi ternyata kalau memang darahnya itu cuma finalnya hasil akhirnya itu cuma 10 hari atau 11 hari misal, pokok nggak lebih dari 15 hari, berarti dia nggak jadi masuk mustahadoh. Berarti tetap haid biasa. Ngoten. Berarti antisipasi gitu ya, Cek. Nggih, menambahkan dari keterangannya Ceko niku nggih, Mbak Ceko. Jadi hikmahnya niku kenapa kok bisa langsung mengambil kesimpulan di hari pertama dia langsung mandi, karena kan dia sudah punya pedoman di bulan pertama niku nggih. Supaya nanti ketika ternyata benar dia mengalami istihadah, dia di hari kedua sampai di hari yang terakhir itu dia nggak punya kodoan sholat. Nggak punya kodoan sholat dan nggak punya kodoan puasa. Kalau seumpama kita nunggu tarobus sampai 15 hari, akhirnya di situ kita nanti punya kodok puasa plus kodok sholat lagi. Terus juga selain memang sudah ketentuannya seperti itu, nggih. Kalau kita tidak langsung mandi di hari pertama, otomatis di hari kedua yang sebenarnya kita di situ wajib untuk melakukan sholat kan kalau istihadah. Itu malah kita nggak melakukan sholat di situ, nggak sholat, nggak puasa. Padahal kalau orang istihadah itu wajib sholat, wajib puasa. Terus kalau seumpama tidak sampai 15 hari, ya berarti kan nanti dia tidak mengalami istihadah. Nggih mboten napa-napa, sholat yang sudah terlanjur dia lakukan di hari kedua sampai hari terakhir dia mampet darahnya niku tidak dihukumi dosa ngoten niku. Nggih menambahkan Mbak Ceko. Mbak, tapi ini kan mubtadi'ah kan ini kan masih baru pertama kali haid kan? Nggih. Terus? Ya kenapa masih ada istilah jangan menunggu sampai 15 hari gitu kan? Kan itu kan masih menunggunya kan di bulan pertama deh, di bulan pertama dia kan nggak tahu kalau mau istihadah. Nah, kalau untuk bulan-bulan selanjutnya dia itu bulan pertama sudah bisa digunakan untuk pedoman atau patokan ngoten loh. Bulan kemarin itu sudah istihadah. Oh, berarti bulan kedua ini untuk berhati-hati engkau mengalami istihadah akhirnya dia di hari pertama karena kan tadi hukumnya 1 hari dihukumi haid nggih. Kalau yang pendapat lain tadi ada yang mengatakan 6 hari atau 7 hari, kita ambil yang pendapat sing 1 hari. Kalau 1 hari kita sudah paham di situ bulan pertama 1 hari dihukumi haid, maka bulan selanjutnya juga kita ambil pedoman niku. Supaya hari kedua dan selanjutnya sampai hari ke-15 di situ kita enggak meninggalkan kewajiban sholat atau puasa ngoten loh. Oh iya, berarti prakteknya dia itu wanita baru pertama kali haid dan keluar darah terus berarti antara bulan pertama dan bulan kedua gitu ya prakteknya. Ya, ya. Terus lanjut. Katanya bawa keluar sendiri loh, mental. Saya juga sering gitu. Mbak. Aku mergo sinyal biasanya. Ya, Mbak Mala. Pripun Mbak Mala? Di sini. Kan nggak ada tadi di sini di buku nenek. Misalnya bulan keduanya itu ternyata nggak ada 15 hari. Itu nggak jadi istihadah atau menjadi haid biasa, ngoten to nggih? Haid biasa. Soalnya kula baru ngerti ngono lho.
Aku Oke. sendia ya Ya sak soal Zoom ya Mbak kan Mara. nggak lebih dari 15 hari Ale kan ya piye nggak Tera? istihadoh. Berarti Soalnya nggak kalau lebih bulan kedua, Karena Ya piye? maklumnya kan ngoten Mbak Mala. Maklumnya kan seperti itu. Yang namanya istihadoh kan lebih dari 15 hari. Kalau ternyata nggak lebih dari 15 hari, berarti kan hukumnya dia haid. Haid seperti biasa, ngoten loh. Gimana Mbak? Oh, Tujuh. nggih. Tak angen-angene. misalnya yang keduanya cuma 6 hari, berarti boleh mengikuti ulama lain itu maksudnya. Berarti itu 6 harinya bisa dihukumi haid semua atau hanya 1 harinya saja misalnya itu. Misal bulan keduanya itu keluarannya cuma 6 hari. Kalau bulan kedua keluarnya 6 hari, gini ku nggak menggunakan kata-kata menggunakan apa mengikuti ulama lain karena memang dia keluarnya cuma 6 hari, berarti kan nggak istihadoh, masih dalam lingkup batas napa di dalam maksimal haid niku nggak melebihi 15 hari. Kalau yang Maksudnya mengikuti makanya kalau enggak kan ini nih kata-kata ini nih untuk bulan-bulan selanjutnya tidak harus menunggu 15 hari. Berarti kan kan dia tidak tahu apakah dia bulan keduanya itu bakalan keluarnya 15 hari ataukah kurang dari 15 hari. Soalnya di bukunya kan tidak menunggu 15 hari. Begitu sudah 24 jam berarti dia itu harus suci. Ya berarti harus kalau misalnya puasa ya berarti harus puasa, sholat, berarti gitu kan maksudnya. Saya juga ini untuk contoh yang kedua itu agak bertanya maksudnya. Oke, oke Mbak Maroah. Ulangi malih ya. Ulangi malih Mbak. Ya. Gimana? Ceko. Gimana Mbak Yan? Ngeten nggih, mungkin bisa lebih gamblang. Misal dicontohkan ngoten nggih. Kamera belakang. Iki kelihatan nggak? Aduh, Buram. Tidak terlihat. Nggak petelot ta sama niku. Nggak terlihat, Neng. Tidak. Anu, enggak, kok nggak petelot ta? Enggak ya. Agak ke atas dikit. Rene nggak mekan. HP ini agak ke atas dikit. Kelihatan anu buram Mbak Ceko. Buram, gak apa-apa wes. Buram. Cahaya itu paling. Bacakan iso. KD 30 kan bulan pertama. Duh, buret tuh. Tak ganti pulpen cereng ya. Pun kepanggil. Maaf, dangu. Bulan pertama saya ini kelihatan. Enggak kelihatan. Benar nih Mbak Amel. KD pertama 30 kelihatan. Ya Allah, sampai delap. Silau Mbak Cek. 30. Ditulis saya. Dilap dulu kameranya katanya. Yun. Dilap. Iya, mungkin saja kok. Matahari. KD pertama kelihatan Bon nggih. Ya, merek. Bacain. KD pertama kan 30. Dia tahu kalau pas menginjak hari ke-16. Maksudnya 15 lebih. Muktadiah, berarti dia tarobus selama 15 hari bulan pertama nggih. Kemudian hari ke-16 niku sholat. Soalnya sudah dihukumi istri, dia tahu hukumnya kalau muktadiah begini. Terus untuk bulan kedua setelah genap bulan pertama 30 hari, bulan kedua itu keluar darah selama 14 hari. Tapi menginjak awal bulan kedua, dia nggak bakal tahu kalau besok darahnya pas berhenti di hari ke-14
bulan kedua. Nah, dia bulan kedua hari pertama nggak sholat selama 1 hari, kemudian ketika genap 1 hari atau 24 jam, dia mandi. Terus hari yang kedua besoknya, ya setelah mandi maksudnya, setelah mandi besar, terus dia langsung sholat. Berarti hari kedua dan seterusnya dia sholat, karena hukumnya mubtadi'ah itu 1 hari saja yang dihukumi haid, terus sisanya dihukumi istihadah. Berarti hari yang kedua dia sholat, ketiga sholat, dan seterusnya. Ternyata hari ke-14 darah mampet. Lah ketika darah mampet, dia menghitung, oh baik 14 darah belum lebih dari 15 hari. Oh berarti aku iki nggak jadi istihadah. Berarti yang dihukumi haid mulai hari awal sampai hari ke-14. Soalnya dia nggak jadi keluar darah lebih dari 15 hari. Andaikan dia keluar darah lebih dari 15 hari, maka dia dihukumi ya kayak awal 1 hari dihukumi haid, sisanya dihukumi istihadah. Berarti memang KD yang 14 ini hukumnya yang pertama 1 haid, yang darah yang hari kedua, dan seterusnya hukumnya istihadah. Hukum awal ya, bukan hukum final. Hukum awal, darah kedua, ketiga hukumnya istihadah, tetap sholat, dan sebagainya. Tapi hukum finalnya, hukum akhirnya, untuk bulan yang kedua, dia haid selama 14 hari. Memang hukumnya seperti itu. Paham betul? Berarti Menambahkan Mbak Uyun, mungkin Iya. nanti kalau dalam kasus mustahadoh, semisal keluarnya itu kok lebih dari, kalau langsung ke contoh niki mawon nggih, 2 bulan, maka nanti bulan keduanya itu mengikut sesuai dengan rumus, meskipun pada akhirnya muspro, ngoten lho. Jadi sing dhek kadung sholat, wis kadung poso, berarti sholatnya berarti kan memang kalau sholat muspro ya wis ngoten nggih. Nek puasanya muspro berarti ya kodok. Muspro itu, Mbak. berarti puasanya yang tadi itu yang 14 hari tadi Mbak Uyun contoh itu kan harusnya kan istihadah, berarti kan puasa ya, itu puasa, melakukan sholat puasa. Ternyata 14 hari dia itu berarti kan hukumnya itu jadi semuanya itu dikatakan haid. Berarti puasa yang dilakukan dari hari kedua nganggur berarti ya, maksudnya mah tetap muspro niku nganggur. Niku lho. Jadi percuma, tapi ya nggak apa-apa. Tapi kan bisa ikut yang hilaf, ben nggak musprone akeh, mau bisa ikut 6 atau 7. Cek Pip. Nggih pripun, Mbak? Gua atau nganu mang sing ngene Uyun mau raket tok blas tenan, raket tok blas. Oh, itu ya. Di foto Uyun. Iya itu Mbak, aku tanya tanglet rien, tanglet sekejap. Mbak, tanglet sekejap setelah aku keluar. Ya, Mbak Mal. Guru demar, Mbak Mal. Mbak, iki loh, bulan kedua tidak harus menunggu 15 hari, kan ngoten nggih. Ketika sudah mencapai 1 hari langsung mandi. Lah andai kan niku pengen nunggu iku oleh apa enggak? Enggak Mbak. Oh, Mbak. Itu kan cuman antisipasi. Lah ya maksudnya boleh enggak lek saya pengen ngenteni gitu. Diki kersong niku Mbak Malak jenenge. Iya. Apa? Diki kerso. Lah ya kan kata-katane ngono toh. Untuk bulan kedua apa kata-katanya untuk bulan-bulan selanjutnya tidak harus menunggu 15 hari. Ini kayak sebuah pilihan ngono lho maksudnya iki lho. Ya memang pilihan itu, Mbak. Sampean mau pilih yang mana? Mau nunggu atau mau mandi saat sudah 24 jam karena antisipasi takutnya full lagi 1 bulan keluar darahnya gitu, Mbak. Kalau
Kalau masuk. Boleh menunggu berarti arasa kan aku arasan mandi, arasan sholat dulu piye tak Di enteni bawahnya Mbak sik. Mala. Nggak oleh, sampean wis paham. Gini loh Mbak Mala, coro misalnya Niki Mubtadi'ah Mumayyizah, dia itu dihukumi haid untuk bulan kedua. Dia itu dihukumi haid kalau melihat darah kuat. Sami kata siang contoh PR yang nomor pertama insya Allah. Nah, 10 hari di kulo. 10 hari, 15 hari, 10 hari. Ketika dia melihat perubahan warna, niku baru langsung dihukumi haid yang kedua. Bisa disampaikan. Ini tapi karena niki ghairu mumayyiza, jadi dia daripada apa jenenge daripada sholat gimana, jadi mengikuti 1 hari 1 malam niku. Ya karena ghairu mumayyiza itu. Ya, karena ghairu Yang Ya, dek itu karena loh, ghairu sing dek halaman 82. Lanjutlah. Lanjut ke yang wanita yang sudah biasa haid yuk. Enggak, saya ikut diselesaikan. Sing halaman Soalnya iki 82 Dek buku biru iku ana ibarote yang Rodotu Tolibin iku kan sebenarnya yang diomongkan teman-teman yang masalah meskipun kita itu kenapa kok 1 hari kita mandi, karena itu adalah hikmahnya kita nggak akan melakukan kodok puasa dan sholat kan. Lek sing dek kene kan wa amma syahrosani wa ma ba'dahu fa'in wajar tapi 82 itu intinya ibaratnya ngendikane Mbak Itoh wau sebuah hikmah. Jadi apa yang dilakukan pada saat setelah sehari niku kita mandi kan kita melakukan sholat dan segala macam nggih. Toh nantinya kok terjadi darah kita semua haid, maka hal tersebut yo gak apa-apa ngono lho. Akhirnya kita itu nggak berdosa meskipun sholat yang kita lakukan tadi itu sebuah ihtiyat, nantinya kalau terjadi kita istihadah lagi kan ngono. Namun apa yang intinya iku ibarote ngendikane Mbak Itoh wau. Ibaratnya pertanyaan kula apa berarti pertanyaan kula? Harus mandi ketika mencapai 24 jam atau boleh menunggu sampai 15 hari? Harus mandi. Ya misalnya wongnya males ngono, arasen. Apa beeng kok ternyata berarti Mbak Mala berarti mengedukasi kan, Mbak Mala wis paham. Jadi mengedukasi bahwa nggak bisa seperti itu karena kita sudah menjadi orang yang nggak oleh ceroboh, ngono kan? Iya, Niki Mbak Leli boleh niku napa requestnya Mbak Leli tadi lo suruh nyatet coret-coretan Mbak Uyun kan burem. Iki jelas gak Mbak Lel? Jelas. Niki contohnya nggak sama kayak Mbak Uyun nggak apa-apa tapi intinya podo nggih. Semisal niki saya contohkan bulan Syakban sama bulan Ramadan. Dia bulan Syakban niku baru pertama kali haid. Keluar darah selama 1 bulan lebih, kira. Lah, bulan Syakban full 30 hari keluar darah. Seret 1 sampai 30. Nah, karena dia baru tahu nggih, mestinya kan taruh bus dulu, kira. 15 hari di bulan pertama. Sebagaimana penjelasan Mbak Maroah. Kemudian bulan kedua, bulan Ramadan ternyata masih keluar. Loh kok masih keluar? Dia kan sudah tahu mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Patokannya di bulan pertama yang dihukumi haid 1 hari, selebihnya 29 istihadah. Maka nanti untuk bulan kedua, bulan Ramadan, dia tidak boleh
dia harus ketika di akhir hari pertama bulan kedua, maka dia harus mandi karena yang dihukumi haid hanya 1 hari. Untuk pertanyaan Mbak Mala, boleh nggak nanti menunggu itu? Kalau menurut kula sih tidak boleh, harus sesuai dengan napa jenenge rumusnya. Berarti bulan kedua harus mandi setelah pergantian yang dihukumi haid. Kemudian hari kedua dia terhukum istihadah sebagaimana penjelasan Mbak Uyun. Ternyata 2 hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima sampai hari ke-10. Loh, hari ke-10 kok berhenti? Berarti masih dalam lingkup 15 hari. Maka dia nggak jadi istihadah, tapi semuanya dihukumi haid. Konsekuensinya akhirnya nanti sholat yang dia lakukan selama 14 hari berarti muspro, puasa yang dilakukan selama 14 hari juga muspro. 10 Sehingga hari. nanti kodok sholatnya, kodok sholat kan 0. Kalau kodok puasanya tetap harus dikodok. Yang 10 nggih karena 1 hari ini mengikut haid. Ngoten niki gambaran semisal bulan Syakban dan bulan Ramadan. Seandainya nggak bulan Ramadan ya nanti nggak pengaruh ke kodok puasa. Tapi andai kata mau ikut pendapat yang tadi, yang kedua, kan boleh nggih. Nanti kodok puasanya lebih sedikit. Ngoten. Gira Mbak Uyun, ngeten Gira. Sami nggih. Nggih, Laras. Nggih. Nggih, sami. Pun. Ya kan kayak iki wajami idamuha fihi haid fatakdima somatuhu fi ayamidam watabyina anna ghusluha lam yasih wala tak simu bisaumi. Pokoknya intinya Mas Pro tapi nggak berdosa, ngono lho. Nggih, Dengan nggih. kita melakukan Mbak Viva menambahi, Mbak sholat Viva. tersebut. Nggih, Mbak Yaya. Dalam contoh yang diberikan Mbak Viva tadi, itu pengaruh sama mandinya juga. Jadi di bulan kedua, kan di bulan kedua hari gitu. ke-1 itu kan mandi karena mengikuti, maksudnya biar kalau semisal nanti mustahadah lagi di bulan kedua, itu kan biar nggak tambah kodok-kodoknya biar nggak tambah kodok sholatnya. Terus nanti di 10 yang akhir itu loh, di 10 yang akhir di bulan kedua itu mandi lagi. Karena ternyata darah terakhir itu dihukumi haid. Makanya mandi, bersih di darah terakhir itu mandi. Niki nggih bersih. Sini mandi, terus mriki juga mandi, ngoten nggih. Oke. Nah, akhirnya iku sing aku tanyakan. Tapi ini hal yang maksudnya sing urgensi ku malah jimaknya ya. Kan bahaya akhirnya ya. Nggak apa-apa, nggak dosa, Neng. Katanya nggak dosa tadi. Sholat juga nggak dosa kok. Loh enggak, maksudnya kan bahayanya di umpama dadi anak ngono-ngono kuwi lho. Kan kalau terjadi kan tidak tahu nih darahnya niku berhenti kapan. Yang dihukumi kan saat itu juga, saat ini saja, maksudnya saat ketika terjadi, bukan yang akan datang. Iya, aku takut juga kalau bayangan sama Ning Nunu itu kalau jadi anak takut belentong-belentong ada darah. Belum Neng, itu kan masih baru haid, Neng. Nah iya umpama, iki bayangan aneh-aneh kok. Naudzubillah. Naudzubillah. Ayo cek, monggo. Kan tahu ada yang muskil itu pedot. Iya, punya Uyun. Pon kedengaran. Sampun. Putus. Sampun. Pon kedengaran nggih. Kan tadi ada yang muskil. Bahasanya di buku kan untuk bulan-bulan selanjutnya tidak harus menunggu 15 hari. Oh, berarti apakah boleh memilih? Kan tadi ada yang muskil seperti itu. Niki kula sudah menemukan ibarat
Ning Nunu gadah nggih Mbak Yaya, Mbak Viva di Al-Masa Al-Mustafadah nggih. Halaman 98. Nggih, 98. Tuma innal muktadaah al-madhkurah, maksudnya muktadaah ghairu muktadaah sekali muktadiah sami mawon, intinya muktadaah ghairu mumayyizah nggih. Tuma innal muktadaah al-madhkurah fi hadhihi fi syahri tsani wa ma ba'dahu tartasilu wa tusalli bi mujarrati mudiyyin bimujarrati mudhi yaumin walailatin. Berarti setelah genap 1 hari 1 malam dia sholat, mandi terus sholat. Li'anahu itaduha binasyahril awal annaha mustahadatun, karena sudah jelas di bulan awal bahwa dia dihukumi mustahadah. Faya lazamuha fi hadhi syahri ma lazimaha fi syahril awal, maka dia diwajibkan pada bulan selanjutnya ya sebagaimana bulan yang awal. Tuma inin kotoa adamu hadil marota qoblal khamsata asyara bi annaha bana annaha laisat mustahadotan fi hadza syahri wa annal jami'a haidun. Bahasanya teng mriki tak muroti intine nggih, tak saged muroti. Kemudian apabila darah ingkito atau terputus sebelum mencapai khamsata asyar 15 hari, maka dia enggak jadi mustahadotan pada bulan ini, pada bulan yang kedua dan seterusnya. Ma'annal jami'ah haidun. Dan semuanya hukumnya haid. Berarti kan bulan yang kedua itu dia wajib mandi terus langsung sholat, karena mengacu pada bulan yang pertama. Bulan pertama mustahadah, bulan yang kedua juga dihukumi istihadah, meskipun nanti akhirnya atau finalnya ternyata darah semuanya dihukumi haid. Mriki bahasana lazimah, berarti kan wajib. Maksudnya enggak boleh menganggap oh itu berarti pilihan, berarti boleh aras-arasan mandi wis gak sah mandi sik, ngoten. Enggak boleh. Kepahaman pula dari ibarat niki ngoten. Sampun ning. Terima kasih. Ning Nunu niki Halo. biar nggak tanggungan. Tadi yang tangklet hilaf niku lho nggih. Niki bukunya tak bacakan nggih. Biar tidak jadi PR. Mangke kula share di grup di kitab apa ya mau Ahkamut Thaharah Indan Nisa. Ma hukmul mubtadi'ah al-mustahadah ghairil mumayyizah. Bagaimana hukum mustahadah mubtadi'ah ghairu mumayyizah? Langsung ila angkol. Fafiha kaulani masyhuroni. Ini nanti ada 2 kaul yang dua-duanya tuh masyhur. Nasso alaihima asy-Syafi'i, dan dua-duanya juga Syafi'i. Jadi bisa kita amalkan semua. Rahimahullahu ta'ala fil fi babil mustahaddah. Ahaduhuma, pendapat yang pertama, haiduha yaumun walailatun min awalid dami, yang dihukumi haid 1 hari 1 malam. Wasani, pendapat yang kedua, haiduha sitatun, yang dihukumi haid 6 hari, au sab'atun, atau 7 hari. Pun bawai panjang. Pun intinya ngoten, ibaratnya udah ketemu. Mangke kula share nggih. Terima kasih. Nggih, sampun. Sampun teman-teman pembahasannya. Sekolah. Sudah 6.23. Iya. Dicukupkan nggih? Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo Mbak Roa ditutup. Terima kasih teman-teman semua. Maaf atas kebanyakan ya salahnya, karena semoga bermanfaat. Barokah bermanfaat. Al-Fatihah. Ditutup dengan apa ya saja? Doa akhir majelis. Doa akhir majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Ma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sedanten.